Minggu ini sih mendung di kepala saya karena kemarin minggu lalu tentang kompetisi ada anak muda yang punya privilege anak presiden gitu ya, maju, kita lagi protes-protes, capres-capresnya diundang makan datang juga gitu. Justru harusnya kita salut kepada presiden yang tidak membuat atau memaksakan anaknya maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada saat dia berkuasa, pada saat dirinya berkuasa. Semoga KPU juga bisa independen, tidak takut dengan tekanan-tekanan penguasa, walaupun penguasa ikutan gitu ya, ikut serta, dan semoga nanti ya pemenangnya adalah yang terbaik untuk Indonesia, bukan terbaik untuk kelompoknya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, seperti biasa lah kita hadir di rekap mingguan, tapi ini ya opininya saya tentunya. Minggu ini luar biasa, dimulai dengan langsung gebrakan seorang Presiden Jokowi merespon berbagai terpaan isu miring ya, setelah Ananda Gibran Rakabuming Raka, anaknya maju ke dalam perhelatan atau minimal mendaftar, belum ditetapkan oleh KPU ya. Jadi mendaftar sebagai wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi reformasi waktu itu 98, salah satunya adalah semangat untuk meniadakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kali ini baru kita mendapat 3 presiden. Ternyata presiden keempat mendorong anaknya untuk maju ke kontestasi Pilpres 2024. Memang tidak ada undang-undang hukum yang dilanggar, karena setelah Pamanda, Ketua MK memutuskan keponakannya ini bisa maju ya, maka tidak ada hukum dan undang-undang yang berlaku gitu. Makanya disebut Mahkamah Keluarga. Nah, tapi ya gitu kan, saya sudah sempat bilang ya, waktu Pak Harto juga dia tidak ada peraturan dan hukum undang-undang yang dilanggar waktu dilantik tahun 67 tuh. Cuma dia akhirnya bisa berkuasa 32 tahun kan. Dan rakyat juga waktu itu setuju tuh. Ini kita jangan bicara pemilu tahun 90-an, tapi tahun 60-an itu, tahun 67, 70 tuh rakyat satu suara tuh, Soeharto semua. Jadi kita sudah punya sejarah yang mengingatkan gitu. Kalau bisa jangan begitu lagi. Nah, memang dengan terpaan Mahkamah Keluarga, kemudian isu nepotisme, kecanggihan Jokowi ini muncul. Diundang 3 calon presiden ke istana, datang lagi semuanya, 3-3-nya. Jadi ini terbagi 3 lah pendapat pendukung ini. Jadi yang pertama adalah, wah ini ada pendukung capres, 2 capres lah ya, Mas Ganjar dan Mas Anies, yang misalnya pendukung Mas Anies bilang bahwa wah ini Mahkamah Keluarga, nepotisme, tidak sesuai dengan semangat reformasi. Calonnya diundang Presiden Jokowi, datang juga gitu ya, kecewa. Terus pendukung Pak Ganjar juga begitu, di tengah ada gesekan dengan partainya kan, malin kundang lah, tidak tahu terima kasih lah, dan lain-lain. Mas Ganjarnya juga datang gitu, wah rame gitu. Nah, pendapat kedua mengatakan ya menghormati presiden lah, jadi diundang mesti datang, nggak apa-apa. Toh Anies Baswedan katanya pembeda, dia mengungkapkan keinginan, menyampaikan aspirasi rakyat ke presiden bahwa presiden harus netral katanya.
Pak Ganjar juga katanya menghormati lah. Jadi sesama kader katanya nggak apa-apa. Ya pendapat ketiga ya biasa aja gitu. Ya udahlah diundang presiden ya datang gitu. Nah banyak nih pendapat-pendapat yang bermunculan gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang paling kikuk saat itu mungkin Pak Prabowo ya. Jadi terlihat sekali wajahnya tegang. Mungkin kaget juga Presiden Jokowi mengundang semua gitu kan, yang diharapkan kan dukungannya hanya ke dia aja. Cuma ternyata untuk menunjukkan bahwa dia citranya netral nih, maka terus kemudian diundang tiga-tiganya. Ya walaupun undangan makan itu nggak cukup untuk membuat citra presiden netral ya. Saya bilang di beberapa media kalau presiden mau netral tuh saat itu tuh dia bilang tuh ke Pak Prabowo di depan Mas Ganjar dan Mas Anies ya, Pak Prabowo ini di depan Mas Ganjar dan Mas Anies karena ada tuntutan netralitas dari rakyat, maka saya mencabut dukungan saya untuk Ananda G. Jadi setelah ini saya akan minta Ananda G mundur menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sebelum ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden 13 November nanti kalau bisa cari wakilnya dulu lah. Nah, kalau itu diucapkan Presiden Jokowi pada saat itu, sangat mungkin pemilunya netral. Tapi kalau menurut pendapat saya, selama Ananda ikut berkontestasi, sulit netral itu. Gimana? Saya kan juga seorang ayah ya, pasti saya juga ingin menjaga anak saya. Jadi mustahil lah. Nah, terus jadi jagat media minggu ini tuh dipenuhi dengan berita-berita tentang makan siangnya Jokowi dengan 3 capres itu. Bahkan di spill katanya cawapres juga akan diundang oleh Pak Wapres makan siang juga gitu ya. Ya kalau mau makan-makan setelah kompetisi lah, ini sebelum kompetisi makan-makan. Tapi ya terserah aja. Terus kenapa menurut saya, kenapa tadi saya bilang Pak Prabowo tuh kelihatan tegang sekali karena banyak sekali teman-teman gitu ya, kemudian tokoh-tokoh tuh mengatakan bahwa makan siang kemarin tuh tidak menguntungkan Pak Prabowo, jadi makanya Pak Prabowo agak kikuk dan kemudian agak tegang tuh, walaupun mungkin dia paling sering ya dibandingkan Mas Anies dan Mas Ganjar akan siang di istana bareng Pak Presiden tuh. Jadi ya nanti kita lihat aja. Nah ini apakah ini bentuk cawe-cawe juga gitu ya? Karena kan belum ditetapkan oleh KPU ya calon presidennya. Kemudian Pak Jokowi sudah mengajak mereka makan siang gitu. Padahal harusnya ditetapkan dulu sama KPU nih. Oh ini benar-benar calon presiden. Tapi ya presiden bisa juga bilang ya saya ngajak makan berdasarkan yang daftar ke KPU ya, boleh juga lah. Ya nanti kita lihat karena di saat yang bersamaan MK gitu ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Prof. Jimli Asidiki juga sedang mengadili para hakim MK nih, etik ya. Walaupun menurut saya sih setelah cawe-cawe itu berlangsung ya mudah-mudahan aja Prof. Jimli bisa memutuskan apakah ada pelanggaran atau tidak. Nah ini juga ya terbelah nih, bisa atau tidak bisa Mas tetap berkontestasi. Kalau saya beranggapan bahwa apapun nanti keputusan MK itu hanya mereborn atau apa ya, memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi, tapi tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Mas Gibran bisa tetap maju ke dalam perhelatan cawapres gitu, menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi ada juga para ahli hukum tata negara yang mengatakan kalau secara etika melanggar maka otomatis keputusannya juga jadi tidak sah. Jadi Mas Gibran nggak bisa maju. Ya ini ada dua pendapat lah ya. Kalau saya menilai mestinya yang pertama ya, atau bukan feeling ya, karena saya bukan pakar hukum tata negara, tapi menurut saya kalau saya baca beberapa aturannya harusnya itu tidak mengubah peraturan gitu ya. Jadi kalau mau mengubah peraturan ya harus ada sidang lagi kali ya, sehingga peraturannya bisa berubah. Jadi ya itu minggu ini sih mendung di kepala saya karena
kemarin minggu lalu tentang kompetisi, ada anak muda yang punya privilege apa namanya, anak presiden gitu ya, maju, kita lagi protes-protes, capres-capresnya diundang makan datang juga gitu. Walaupun alasannya menghormati, tapi itu cukup memang harus diakui canggih Jokowi, itu meredakan tensi ya. Termasuk saya juga, wah ini kalau ternyata kita protes terus sampai kemudian capresnya hadir makan siang tuh mana tuh ya. Dan saya juga ini ya, saya agak nggak setuju tuh dengan gambar pada saat makan siang tuh. Itu tidak mencerminkan kepekaan para pemimpin kita tuh terhadap kondisi Indonesia yang sesungguhnya. Kan masih banyak yang kelaparan nih, aku mulai kelaparan. Terus beberapa persoalan kan juga belum selesai, Kanjuruhan belum selesai, Rempang belum selesai. Nah ini kok makan dipertontonkan gitu, dan makannya kan juga nggak murah ya. Ya ada juga yang bilang, ya Hen jangan begitulah, masa presiden ngundang makan makanannya nggak enak. Bukan tentang makannya, tapi gambar makannya. Jadi pada saat makan bersama itu menurut saya tidak menumbuhkan atau seperti tidak memiliki empati terhadap rakyatnya sendiri gitu. Kalau mau mempertontonkan kebersamaan kan nggak harus makan bareng kan, ini bisa ngopi kayak gini juga sederhana dan bisa tetap mempertontonkan kebersamaan. Gitu maksud saya. Jadi itu minggu depan mungkin kita akan mendengarkan keputusan MK terhadap sidang etik para hakim MK. Terus kemudian kita juga akan melihat penetapan dari KPU ya tentang calon presiden. Ini kalau saya tidak salah baca, nampaknya Komisi 2 DPR juga sudah oke tuh dengan perubahan peraturan KPU. Jadi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah memang sih nah kemarin ramai juga tuh ya, ada fungsionaris Golkar membandingkan antara prestasi Mas dengan prestasi anak-anak presiden lainnya, karena anak-anak presiden lainnya tidak ada yang menjadi cawapres atau tidak ada yang menjadi capres. Itu menurut saya sebuah perbandingan yang kurang kerjaan dibahas ya, karena justru harusnya kita salut kepada presiden yang tidak membuat atau memaksakan anaknya maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada saat dia berkuasa, pada saat dirinya berkuasa. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden juga, Pak Karno sudah tidak lagi menjadi presiden. Anak-anak Soeharto 32 tahun, di usia yang ke-30 tahun dia berkuasa, baru Mbak Tutut jadi Menteri Sosial. Jadi nggak ada tuh. Mas AHY juga waktu maju ke perhelatan Jakarta, Pak SBY sudah tidak lagi menjabat. Itu menurut saya lebih negarawan mereka. Jadi kalau kemudian ada fungsionaris Golkar, saya nggak usah sebut namanya lah, teman-teman juga udah tahu, menyampaikan bahwa Gibran itu luar biasa karena mau maju di saat ayahnya berkuasa, itu menurut saya keblinger itu pendapat itu ya. Nah memang kemarin ada juga media yang bertanya, Mas Hensat, kenapa Mas Hensat menolak menyebut Mas Gibran anak muda, tapi lebih suka menyebut anak presiden? Karena memang ya emang dia anak presiden. Terus ada yang bilang juga, itu nggak ilmiah itu kajiannya, hanya memandang sebagai anak presiden. Dia kan punya prestasi di wali kota Solo dan lain-lain, 2 tahun jadi wali kota Solo dan lain-lain. Ke saya sih kalau prestasi oke aja saya sama Mas Gibran. Dia mampu lah memanfaatkan ayahanda yang jadi presiden, kemudian dimanfaatkan untuk membangun kotanya di Solo. Itu kecerdasan juga. Jadi saya tidak menampik itu, tapi menurut saya cukup kajian biologis saja yang menjelaskan prestasi-prestasinya Mas Gibran. Ada hubungan antara presiden dan anaknya gitu. Dan tidak ada kesetaraan sih di anak muda, privilege anak presiden aja. Jadi Mas maju ke dalam perhelatan itu bukan
mewakili anak muda, dia mewakili anaknya Pak Jokowi, jadi mewakili Mas Kaisang, mewakili Bang Bobi, mewakili Mbak Kahiyang ya. Nggak melanggar undang-undang, saya udah berkali-kali bilang itu boleh-boleh saja, nggak melanggar undang-undang kok. Tapi pemimpin itu kan juga butuh rasa ya, kepatutan, kewajaran. Jadi kalau kemudian maju ya haknya silahkan. Tapi ya saya keberatan kalau mengatakan beliau anak muda. Saya lebih suka mengatakan beliau anak presiden. Jadi ya teman-teman, kita ucapkan selamat berjuang kepada Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, atau kalau sesuai dengan pendaftaran, urutan pendaftaran Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan wakil-wakilnya. Semoga nanti diumumkan, ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024. Semoga KPU juga bisa independen, tidak takut dengan tekanan-tekanan penguasa, walaupun penguasa ikutan gitu ya, ikut serta. Dan semoga nanti ya pemenangnya adalah yang terbaik untuk Indonesia, bukan terbaik untuk kelompoknya gitu ya. Susah sih memang mengharapkan netralitas, tapi saya percaya rakyat Indonesia memiliki kekuatan untuk mewujudkan netralitas itu. Nanti siapapun presiden yang menang, baik itu Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, pesan saya ada 3. Yang pertama, jadilah presiden yang independen, menyadari posisinya sebagai presiden. Kemudian yang kedua, ingat bahwa sebagai presiden Anda dulunya rakyat dan ada batasan sebagai presiden. Kemudian yang ketiga adalah pada saat menjadi presiden, janji adalah janji. Jadi pada saat Anda berjanji kepada rakyat ya tolong ditepati. Kenapa saya mengatakan ini? Karena saya meng-highlight sedikit tentang independensi ya. Misalnya Pak Prabowo menang nih sebagai presiden. Itu kan ada anaknya Pak Jokowi ya. Pak Prabowo-nya bisa nggak tuh independen tuh ya? Artinya dia bekerja memang sebagai dirinya yang presiden gitu, tidak tergantung atau tidak terikat dengan Gibran sang wakil presiden karena anaknya Jokowi gitu. Karena kalau misalnya Pak Prabowo-nya nggak independen, ini Pak Jokowi-nya 3 periode nih lewat bisa menekan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ditekan sama wapresnya gitu ya. Mungkin kelihatan di publik ya canggih lah, nunduk-nunduk gitu kan, salaman, tapi kalau kenyataannya ternyata Pak Prabowo diikat gitu ya, atau tergantung, atau misalnya merasa pakai Pak Prabowo jadi presiden karena Jokowi gitu ya, apalagi pidatonya tenang, Pak Prabowo tenang, saya sudah di sini, itu apakah menandakan bahwa Prabowo tidak akan independen sebagai presiden nantinya bila kepilih, dan sangat tergantung dengan Pak Jokowi, atau gimana tuh nanti? Sama Mas Ganjar, Mas Anies juga begitu. Jadi salah satu indikator yang bisa membuat penilaian masyarakat percaya bahwa si presiden ini, presiden yang baru adalah independen, tidak tidak tergantung atau tidak takut oleh presiden sebelumnya, tidak merasa balas jasa dengan presiden sebelumnya, ya menteri-menterinya adalah orangnya dia semua gitu. Jadi bisa di reshuffle menteri-menteri lama, diganti menteri-menteri dia semua. Baik teman-teman, akhir kata sebelum saya akhiri, ingat selalu syair lagunya Mokhtar Rembut, pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila, hikmat Indonesia merdeka. Jadi Indonesia tergantung kita, bukan tergantung sosok Jokowi, bukan tergantung sosok Prabowo, bukan tergantung sosok Ganjar, bukan tergantung sosok Anies Baswedan, tapi semuanya tergantung kita. Maka kita pilih yang benar. Gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Itu adalah rekap mingguan ini.
Liverpool Liverpool lolos ke perempat final Piala Kebo ya, ke Carabao Cup. Jadi kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.